Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Hartono akan bahas tentang materi mengusahakan keseimbangan hidup di dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Yang mana video ini akan membahas tentang dua hadis yang menjadi sebuah referensi bagaimana hidup seimbang di dunia dan di akhirat. Lalu juga nanti kita akan bahas tentang menganalisa materi tersebut untuk diimplementasikan di dalam kelas MTS, kelas 9 seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini yaitu hadis pertama, yang mana artinya adalah, ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi penjaga urusanku, perbaikilah duniaku yang di dalamnya terdapat kehidupanku, perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan segala kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat bagiku dari segala keburukan. Adapun daripada tafsirnya, yang mana menjelaskan bahwa hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua keseimbangan antara tiga dimensi, yaitu adalah agama, dunia, dan akhirat. Dalam penjelasan tersebut bahwasanya agama ditempatkan pada pondasi utama yang sangat utama seperti itu, yang mana kita hidup di dunia tidak lepas dari aturan agama, begitu pula di akhirat kelak tidak lepas daripada aturan agama. Karena dalam kehidupan di dunia ini yang pasti agama adalah menjadi satu-satunya pedoman bagi kita. Kita hidup tanpa agama bagaikan hidup tanpa ada aturan, atau bahkan bagaikan tanpa ada tujuan, entah nanti kita hendak berbuat apa dan sebagainya seperti itu. Kita menelisik kembali bagaimana dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan dalam kehidupan yang kita jalani, kita banyak sekali melihat fenomena ada orang yang sangat berfokus pada dunianya sampai lupa akan dunia akhirat. Ada pula orang yang sangat berfokus pada akhirat hingga lupa terhadap dunianya. Padahal Allah memberikan nikmat di dunia adalah untuk bekal kita di akhirat kelak. Apapun yang didapati di dunia adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, merupakan berkah yang Allah berikan kepada kita seperti itu. Sebagaimana dalam satu referensi di Al-Quran menjelaskan, dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ayat ini ditujukan kepada salah satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Qarun, yang terlena akan kekayaan dunia. Allah mengingatkan bahwa harta dan kemampuan yang dimiliki hendaknya digunakan untuk memperoleh keridhaan Allah dan kebahagiaan di akhirat kelak. Maka dalam ayat Al-Quran ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya dunia adalah tempat kita untuk mencari amal, untuk mencari tabungan, untuk kita hidup di akhirat kelak. Maka sehalayaknya kita di dunia jangan sampai terlena akan dunia, tapi harus seimbang sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwasanya hidup dunia adalah cukup, hidup di akhirat pun harus kita kejar, karena hidup dunia hanya sementara dan di akhirat kelak itu adalah selamanya. Lantas kita coba untuk kembali mengingat bagaimana konsep usaha di dalam Islam itu sendiri. Ini tertuang pada Quran surah Najm ayat 39 yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dalam tafsir tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia akan memperoleh balasan sesuai dengan usaha dan amal yang dilakukan. Artinya adalah segala apapun yang telah kita usahakan di dunia adalah berkah yang Allah berikan. Maka jangan sampai kita terlena akan dunia, semisal kita mendapatkan bagian sedikit di dunia tapi kita mengeluh dan sebagainya. Hal itu menjadi sebuah kewajaran di antara sifat manusia, yaitu mengeluh. Namun yang menjadi sebuah keberartian dalam hidup adalah tentang bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Apapun yang Allah berikan berkahi kepada hidup kita, kita bersyukur. Itu yang menjadi kenikmatan, bahkan menjadi sebuah kebahagiaan kita di dunia.
Agar apa? Yang sudah dijelaskan agar tidak terlena akan kenikmatan di dunia. Sehalayaknya di akhirat adalah hidup selamanya. Adapun yang sering sekali doa yang kita bacakan di akhir doa yang mana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Hal ini menjadi sebuah doa yang sangat dianjurkan dari setiap doa, baik dari segala ibadah maupun doa kita tutup dengan doa ini. Untuk apa? Untuk mohon kita diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan untuk dijaga dan dijauhi daripada segala api neraka. Karena segala apapun dari aktivitas kita, doa kita, usaha kita, amal kita, jika tidak Allah berkahi, jika tidak Allah ridhoi, maka semua itu menjadi sebuah kesia-siaan. Lantas bagaimana konsep ibadah dalam Islam? Allah itu menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya Allah menciptakan manusia dan jin itu adalah untuk beribadah. Maka tidak lain dan tidak bukan konsep kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sebuah garis besar adalah bagaimana caranya kita bisa untuk memaksimalkan hidup di dunia ini dan mengejar dunia akhirat. Yaitu tadi sudah dijelaskan bahwasanya hidup dunia hanyalah sementara dan hidup di akhirat adalah kekal abadi. Maka kita selalu ingat bagaimana hidup dunia hanyalah sementara agar kita tidak terlena. Seperti itu. Bahwasanya setiap jengkal langkah yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Maka hal itu menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwasanya kita jangan sampai untuk terlalu cinta, terlalu lalai di dunia. Pada akhirnya akhirat adalah satu-satunya hidup akhir kita nanti. Lalu pembahasan pada hadis kedua, yang mana artinya demi Allah tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat melainkan salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke dalam laut, maka hendaklah ia memperhatikan apa yang dibawa oleh jarinya itu. Dalam tafsir tersebut menjelaskan bahwasanya hadis ini menggunakan perumpamaan yang sangat mendalam. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa kehidupan di dunia dibandingkan kehidupan akhirat seperti setetesnya air yang menempel pada jari ketika dicelupkan ke dalam lautan yang luas. Dalam hadis tersebut juga ditafsirkan oleh Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya hadis ini menjadi pengingat kepada kita semua bahwasanya sepanjang hidup kita sebenarnya itu tidak banyak. Seperti halnya dijelaskan bahwasanya ketika kita mencelupkan jari kita ke dalam lautan yang luas, lalu kita angkat, maka itulah yang kita bawa, setetes daripada air yang kita celupkan di dalam lautan yang begitu luas. Bahwasanya hidup di dunia yang kita bawa ini hanya setetes, tapi kenikmatan yang sebenar-benarnya nyata adalah di akhirat kelak yang begitu luasnya. Maka hadis ini menjadi pengingat bagi kita bahwasanya jangan begitu terlena terhadap dunia. Maka seimbangkan antara hidup di dunia dan akhirat. Bagaimana caranya untuk kita bisa menseimbangkan hidup di dunia dan akhirat? Antara waktu untuk kita mengejar dunia, ya maka kejarlah. Seperti halnya mencari nafkah, mencari makan, dan sebagainya, untuk menghidupi keluarga, dan sebagainya. Tapi ketika masuk pada untuk beribadah, maka beribadahlah. Seperti masuk sholat, puasa, zakat, zikir, dan sebagainya. Ketika mencapai pada waktu tersebut, maka beribadahlah. Namun ketika sudah mencapai pada untuk mengejar dunia, maka kejarlah. Yang artinya sama-sama dikejar. Dunia dapat dan akhirat dapat. Seperti itu. Dan ini juga sama, mengingatkan pada Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang menyatakan bahwasanya carilah bagianmu, entah nanti di dunia maupun untuk akhirat. Maka pengingat bagi kita semuanya, hidup di dunia hanyalah sementara, maka kita harus mampu untuk seimbang bagaimana untuk mengejar di dunia dan untuk menabung amal di dunia untuk hidup kita di akhirat kelak. Semoga Allah meridhoi daripada segala aktivitas kita, amal kita, dan Allah menerima hal tersebut sebagai ladang amal kita di akhirat kelak. Lanjut pada pembahasan telaah materi Quran hadis, diawali membahas tentang cover atau sampul buku. Yang mana kalau kita lihat pada kelebihan cover tersebut sudah bagus, bahkan informasi atau identitas jelas terpampang.
Bahkan dalam tipografi atau bahkan dari segi penulisan pun juga terlihat besar sehingga mampu untuk dibaca dari jarak yang agak jauh seperti itu. Namun yang menjadi kekurangan atau bahkan menjadi sebuah catatan penting, tulisan yang ada di dalam cover tersebut masih tulisan standar. Jadi kalau ranahnya pada anak MTS, barangkali bisa menjadi kurang menariknya buku tersebut seperti itu. Maka solusi dari saya adalah membuat cover dengan buatan saya sendiri dengan tulisan lebih estetika seperti itu dengan ornamen-ornamen yang berubah sehingga estetika dari penulisan tersebut lebih elegan. Bahkan dari pergantian kata atau bukan pergantian tulisan-tulisan tersebut pun menjadi menarik seperti itu. Lanjut pada identitas buku, yang mana judul buku tersebut adalah Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah kelas 9. Penulis adalah Usop Sidik, lalu penerbit dari Direktur KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Islam, Republik Indonesia. Di tahun terbit 2020, kurikulum KMA nomor 183 tahun 2019. Selanjutnya telaah daftar isi bab 6, yang mana jika kita lihat bersama struktur dari penulisan tersebut sudah bagus, sudah baik seperti itu, yang mana mencantumkan elemen pelengkap seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator kompetensi, hingga pada sampai refleksi seperti itu. Bahkan yang lebih menariknya adalah dari segi penulisannya pun sudah tersusun rapi. Namun yang menjadi catatan bersama bahwasanya di dalam penulisan bab tersebut masih terdapat beberapa poin yang terlalu panjang. Seperti halnya pada poin A yang menulis hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan dari hadis riwayat Muslim dari Mustawrid. Itu menjadi terlalu panjang hingga tidak efektif untuk ditulis tersebut. Maka yang menjadi solusi bersama adalah penyederhanaan judul pada subbab seperti itu sehingga terlihat elegan dan lebih baik, dan juga diberikan pembeda tipografi dengan penulisan tebal, miring, dan sedikit memperkecil ukuran font untuk elemen yang diutamakan seperti itu, seperti KI, KD, dan IK atau indikator kompetensi. Telaah cek landasan penulisan buku. Pertama, kita akan membahas tentang kompetensi inti. Kita melihat pada kelebihan dari buku tersebut yang bahas tentang kompetensi inti. Deskripsi pada kompetensi inti sudah bagus, mencakup dari KI 1 hingga KI 4, yang mana ditulis secara lengkap sesuai dengan standar buku kurikulum nasional. Lalu digunakan penyajian secara tabel sehingga lebih rapi dalam penulisan tersebut. Namun yang menjadi catatan atau bahkan kekurangan dari penulisan tersebut adalah warnanya. Karena warna yang terlalu tebal sehingga menjadi kontras atau bahkan kurang jelas untuk dibaca. Dan tulisan tersebut berwarna hitam dan latar belakangnya itu agak terlalu tebal sehingga menjadi agak membingungkan atau bahkan kurang terbaca jika antara warna tulisan dan warna backgroundnya terlalu tebal seperti itu. Maka yang menjadi solusi atau bahkan menjadi perbaikan adalah optimalkan kontras warna latar belakang sehingga tulisan-tulisan yang ada di dalam buku tersebut terkhusus pada KI dapat terbaca dengan baik. Lanjut pada kompetensi dasar. Jika kita melihat bersama pada penulisan tersebut sudah bagus seperti itu, bahkan pemetaan aspek yang komprehensif. Kompetensi dasar dirumuskan secara runtut mencakup pada aspek spiritual, sosial, pengetahuan hingga pada keterampilan sehingga mendukung penilaian autentik yang menyeluruh. Lalu yang menjadi kelebihan tersebut adalah pencantuman teks hadis langsung. Jika kita lihat bersama pada tabel tersebut ada pencantuman teks dalam teks Arab atau bahkan teks hadisnya di dalam tabel kompetensi dasar sehingga itu menjadi sebuah menarik. Bahkan peserta didik dapat mengetahui apa yang perlu dicapai dalam kompetensi dasar tersebut. Yang menjadi kekurangan adalah seperti hal yang di awal tadi pada kompetensi inti, antara tulisan dan background masih
pada kontras warna itu tadi, sehingga kita melihat dapat kesalahan membaca jika tidak terlalu fokus seperti itu. Maka yang menjadi perbaikan adalah mengulang desain tata letak atau bahkan untuk mengubah daripada warna tersebut sehingga kontras antara warna tulisan dan warna background, sehingga mengurangi dari kesalahan baca jika tidak terlalu fokus seperti itu. Lanjut pada telaah indikator kompetensi. Pada penulisan tersebut sudah bagus, penggunaan kata kerja operasional yang jelas, bahkan indikator pada ranah kognitif sudah menggunakan KKO yang jelas dan terukur, mulai dari jenjang lower order thinking skill hingga pada high order thinking skill, yaitu menerjemahkan, menjelaskan, hingga menganalisis. Bahkan pada indikator kompetensi, ranah keterampilan yang luas seperti itu. Bahkan dikatakan ada hafalan hingga pada menganalisa suatu kejadian atau pengalaman. Yang menjadi kekurangan atau bahkan catatan bersama adalah kesalahan fatal pemotongan tabel. Kalau kita lihat ada pemotongan tabel dari A sampai B seperti itu, sehingga menjadi kurang estetika dan tidak profesional dalam buku tersebut seperti itu. Maka dari akibat tersebut, teks deskripsi barisan indikator terbelah menjadi 2 halaman sehingga mengurangi profesionalitas estetika buku. Maka yang menjadi solusi bersama atau bahkan menjadi keperbaikan bersama adalah penyederhanaan kalimat atau efisiensi kalimat, sehingga dapat membuat tulisan tersebut menjadi lebih baik dan menjadi estetika. Lanjut pada telaah peta konsep, kita lihat bersama dari kelebihan peta konsep tersebut adalah alur logika pembelajaran yang jelas. Bagian ini berhasil menggambarkan hubungan kausalitas pembelajaran yang baik, berawal dari materi yang disajikan, diturunkan menjadi aktivitas kelas, lalu menghasilkan output berupa penanaman keterampilan, baik dari karakter maupun kompetensi siswa. Lalu ada juga pemetaan aktivitas yang variatif. Aktivitas yang dirancang mencakup kerja individu, berpasangan, hingga berkelompok atau diskusi, yang mana mencerminkan pembelajaran aktif berpusat pada siswa. Lalu yang menjadi catatan bersama adalah estetika warna yang terlalu kontras, yang artinya adalah dalam peta konsep tersebut masih berwarna-warni yang mana itu bisa membuat bingung seperti itu, sehingga penampilan-penampilan yang ditampilkan dapat membuat ambigu bahkan kebingungan karena kontrasnya antara warna penulisan dan latar belakang seperti itu. Lalu yang menjadi solusi atau bahkan langkah yang konkret adalah penyederhanaan skema warna, ganti kombinasi warna yang lebih baik atau lebih soft seperti itu, sehingga antara warna penulisan dan warna background lebih bagus atau bahkan lebih kontras seperti itu. Selanjutnya telaah pada materi. Pada kelebihan materi tersebut adalah pendekatan sintaksis yang runtut, yang artinya adalah penyusunan bab ini dirancang dengan sangat sistematis mengikuti pola pembelajaran aktif. Terdapat rubrikasi terarah yang seperti mari bertanya, mari membaca, mari berdiskusi, mari identifikasi, hingga mari menghafal. Itu runtut seperti itu. Lalu ada kelengkapan fitur pendukung teks yang artinya adalah adanya bagian arti mufradat seperti kosakata yang berbasis pada tabel, sehingga ini mempermudahkan siswa dalam tingkat madrasah sanawiyah untuk memahami kata per kata sebelum masuk pada isi kandungan hadis tersebut. Lalu ada integrasi dari materi tersebut, integrasi ayat sebagai penguat. Pembahasan ini mengandung hadis yang diperkaya dengan mencantumkan ayat-ayat Al-Quran yang selaras seperti surah Quran surah Al-Ghafir, Al-Imran, dan surah An-Nahl. Lalu yang menjadi kekurangan pada materi tersebut adalah adanya kesalahan tipografi dalam penulisan. Lalu minimnya gambar visual dan masih full text pada penjelasan materi tersebut. Lalu ada redundasi penulisan sumber hadis yang mana pada halaman 111 setelah penulisan arti hadis terdapat penulisan hadis riwayat Muslim diakhiri dengan teks. Sementara di akhir teks Arabnya juga tertulis hadis riwayat Muslim.
Redundasi serupa terjadi karena adanya teks pengantar dan subjudul yang tertulis terlalu berulang-ulang seperti itu. Lalu yang menjadi catatan bersama dan menjadi solusi bersama adalah lakukan perbaikan ejaan pada kata yang mengalami kesalahan ketik atau tipografi tadi. Lalu mengubah latar belakang yang mana ada beberapa tabel itu menggunakan latar belakang yang tidak terlalu kontras sehingga antara penulisan warna dan latar belakang warna itu menjadi tidak jelas seperti itu, sehingga perlu untuk didesain ulang dengan warna yang lebih soft dan diperjelas dengan kata warna dari kalimat tersebut. Lalu yang menjadi catatan penting adalah untuk dapat menambahkan gambar dan gambar visual agar peserta didik tidak merasa bosan dalam memahami atau bahkan mempelajari materi tersebut. Tidak hanya sekedar full text, tapi ada beberapa contoh gambar yang relevan dengan materi tersebut. Selanjutnya, telaah pada rangkuman. Pada penulisan rangkuman sudah bagus, sudah runtut, bahkan sudah menyaring beberapa aspek dari materi sebelumnya seperti itu. Lalu pada kelebihan rangkuman ini adalah rangkuman yang esensial. Rangkuman telah berhasil menyaring beberapa materi atau bahkan substansi yang menjadi pembahasan di materi sebelumnya. Dua materi hadis utama yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Dua hadis ini menjadi poin yang menjadi padat, jelas, dan mudah diingat oleh peserta didik sebelum menghadapi ujian. Lalu adanya rubrik pengayaan atau mutiara hikmah sehingga materi ini dapat memperkuat spiritual sekaligus rangkuman kontekstual dari dalil nakli Al-Quran yang selaras dengan tema bab. Lalu yang menjadi kekurangan atau bahkan menjadi catatan penting pada rangkuman tersebut adalah adanya redundasi kata atau pengulangan kata yang tidak efisiensi kata dari kata tersebut seperti itu. Lalu ada masalah keterbacaan teks pada Arabnya yang mana kalau kita lihat bersama di situ terlalu rapat sehingga penulisan Arab masih dapat mengecoh atau bahkan menjadi salah ketika dibaca. Bahkan terlalu rapat, tebal, dan berukuran kecil seperti itu. Lalu solusi yang dapat kita berikan atau bahkan kita bersamai adalah optimalisasi tampilan teks Arab, yang mana penulisan Arab tersebut bisa diganti dengan font teks Arab yang biasanya kita gunakan yaitu adalah tradisional Arabic. Dengan ukuran tersebut bisa digunakan lebih besar dan spasi yang lebih baik sehingga pembacaan oleh peserta didik tidak menjadi banyak salahnya seperti itu. Lalu telaah pada uji kompetensi. Pada uji kompetensi sudah mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi. Soal nomor 1 menggunakan kata kerja operasional analisis. Hal ini menjadi sangat baik dan sangat bagus karena peserta didik tidak hanya diminta untuk menghafal arti, melainkan menuntut kemampuan analisis kritis pada jenjang kognitif. Lalu adanya soal berbasis hubungan perilaku yang mana ini tercantum pada nomor 2, soal nomor 2 hingga nomor 5. Yang mana hal ini berfokus pada ranah psikomotorik dan afektif yang dikonversi menjadi instrumen pengetahuan, di mana peserta didik diminta menulis contoh perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang menjadi kekurangannya adalah terdapat beberapa tanda yang salah seperti itu. Seperti halnya di soal nomor 1, 2, dan 3 menggunakan tanda seru, lalu di lainnya menggunakan tanda tanya. Hal ini merupakan inkonsistensi dari tanda baca tersebut. Lalu solusi yang bisa diberikan atau perbaikan yang harus dilakukan adalah koreksi tanda baca atau standar fungsionalnya. Ubah tanda baca akhir yang lebih konsisten. Jika menggunakan tanda tanya, maka lakukanlah semua tanda tanya seperti itu. Selanjutnya, telaah pada penilaian praktik. Kita lihat bersama dalam penilaian tersebut sudah konkret, bahkan dilengkapi instrumen yang jelas. Bagian ini sudah bagus karena tidak sekedar memberikan tugas hafalan, melainkan langsung menyediakan lembar tabel penilaian, rubrik peskoran, hingga pada pedoman nilai akhir yang jelas bagi pendidik. Lalu yang menjadi kekurangan adalah kesalahan pengulangan butiran soal, yaitu ini terdapat pada soal-soal di atas yang terjadi redundasi, sehingga dalam penskoran itu menjadi
ada ketersalahannya seperti itu. Solusi bersama yang bisa kita lakukan adalah revisi dari butiran soal yang menjadi kendala. Adanya redundasi atau pengulangan dari soal tersebut. Sehingga penilaian yang dilakukan bisa lebih konkret dan lebih baik. Lalu masuk pada telaah refleksi. Pada penulisan tersebut, pada pembahasan refleksi tersebut adalah penguatan ranah afektif atau sikap itu tadi. Terdapat rubrik refleksi melalui tabel 6.14, penilaian sikap diri sangat baik untuk mengukur kesadaran spiritual atau spiritual awareness dan karakteristik sosial siswa setelah mempelajari esensi hadis itu tadi. Lalu ada pernyataan yang relevan dan kontekstual seperti aspek-aspek pernyataan nomor 1 hingga nomor 10 sudah membumi dan sesuai dengan dunia anak usia remaja. Contohnya seperti membatasi waktu bermain, lalu tidak putus asa, serta berusaha menjadi orang yang qanaah. Lalu ada stimulus visual yang menarik atau gambar yang menarik. Pencantuman infografis pada gambar titik 4 perjalanan hidup manusia dari bawah hingga pada ke atas menggambarkan bagaimana siklus hidup di dunia nanti sampai ke akhirat kelak. Lalu yang menjadi kekurangan masih terdapat banyak tipografi atau bahkan penulisan yang salah seperti itu. Maka hal ini perlu menjadi solusi bersama dan catatan kita bersama untuk mengkoreksi ejaan dan istilah-istilah yang baku seperti itu. Maka hal ini harus diperbaiki sehingga dapat membantu untuk peserta didik dapat mempelajari materi dengan baik. Lanjut pada telaah daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka tersebut sudah akan kaya sumbernya yang relevan seperti mengutip pada ensiklopedia, kitab klasik terjemah, lalu ada lajnah pentafsiran mushaf Al-Quran, hingga pada dokumen regulasi resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan dari penyusunan penulisan dari daftar pustaka tersebut sudah runtut dari A hingga S. Namun yang menjadi catatan bersama adalah format penulisan rujukan web kurang sempurna. Ada 2 sumber referensi yang tidak mencantumkan link tersebut sehingga tidak bisa ditelusuri. Lalu kita masuk pada solusi bersama kesesuaian dengan deep learning. Yang pertama ada yang mindful learning, pembahasan yang sadar, fokus dan reflektif. Lalu mengubah tulisan format tersebut tanpa menggunakan pada tanda kesadaran kurung penuh atau bahkan peserta didik pada terhadap identitas apa yang dipelajari, proses dan metakognisi serta kemampuan merefleksikan nilai-nilai ke dalam diri sendiri, yang mana antara lain bagaimana dalam materi tersebut dapat membuat kesadaran terhadap urgensi doa dan kehidupan, lalu melatih metakognisi lewat refleksi mandiri, lalu proses menanya untuk membuka pikiran. Lalu yang kedua ada meaningful learning, pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Meaningful learning terjadi ketika siswa dapat menghubungkan konsep yang abstrak ke dalam skema kognitif dan melihat relevansinya dengan realitas kehidupan nyata, bukan hanya sekedar hafalan tanpa arah. Adapun ketika diintegrasikan dalam materi, peserta didik dapat menggunakan metafora konkret yang kuat. Lalu penggunaan kontekstualisasi kontemporer terhadap tantangan zaman dan peserta didik mampu untuk menganalisa kendala yang nyata. Lalu ada joyful learning, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan menggugah. Joyful learning adalah melibatkan emosi positif, keterlibatan aktif, dan kolaborasi serta hilangnya rasa cemas dalam proses pembelajaran. Jika diintegrasikan dalam pembelajaran, peserta didik harus mampu untuk berkolaborasi untuk menurunkan stres. Lalu peserta didik mampu untuk belajar berbasis proyek yang kreatif dan juga peserta didik untuk mampu bervariasi aktif dalam kerja kelompok seperti itu. Lanjut pada kesesuaian metode pembelajaran, materi keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah pada mata pelajaran Al-Quran hadis memiliki karakteristik yang unik. Materi ini tidak hanya menuntut pada ranah kognitif tingkat rendah seperti menghafal atau bahkan mengartikan mufrodat, tapi juga menuntut ranah kognitif tingkat tinggi seperti menganalisa dan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan metode konvensional seperti ceramah atau seperti face to face atau satu arah itu kurang efektif. Maka hal ini pada kesesuaian metode yang digunakan itu bisa menggunakan problem based learning dan cooperative learning.
Lalu kita masuk pada pembahasan kesesuaian dengan deep learning. Yang pertama ada mindful learning, pembahasan yang sadar, fokus, dan reflektif. Mindful learning menekankan pada kesadaran penuh peserta didik terhadap apa yang dipelajari, proses dan metakognisi, serta kemampuan merefleksikan nilai-nilai ke dalam diri sendiri. Yang mana antara lain bagaimana dalam materi tersebut dapat membuat kesadaran terhadap urgensi doa dan kehidupan, lalu melatih metakognisi lewat refleksi mandiri, lalu proses menanya untuk membuka pikiran. Lalu yang kedua ada meaningful learning, pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Meaningful learning terjadi ketika siswa dapat menghubungkan konsep yang abstrak ke dalam skema kognitif dan melihat relevansinya dengan realitas kehidupan nyata, bukan hanya sekedar hafalan tanpa arah. Adapun ketika diintegrasikan dalam materi, peserta didik dapat menggunakan metafora konkret yang kuat. Lalu penggunaan kontekstualisasi kontemporer terhadap tantangan zaman dan peserta didik mampu untuk menganalisa kendala yang nyata. Lalu ada joyful learning, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan menggugah. Joyful learning adalah melibatkan emosi positif, keterlibatan aktif, dan kolaborasi serta hilangnya rasa cemas dalam proses pembelajaran. Jika diintegrasikan dalam pembelajaran, peserta didik harus mampu untuk berkolaborasi untuk menurunkan stres. Lalu peserta didik mampu untuk belajar berbasis proyek yang kreatif dan juga peserta didik untuk mampu bervariasi aktif dalam kerja kelompok seperti itu. Masuk pada pembahasan 8 profil lulusan pelajar Pancasila. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesesuaian materi tersebut adalah profil ini merupakan fondasi utama dari seluruh isi bab. Materi hadis secara eksplisit membangun kesadaran tauhid dan eksatologi, yaitu kehidupan setelah mati. Bentuk konkret yang dilakukan dalam kelas atau bahkan bentuk konkret dalam materi tersebut adalah melalui hadis Abu Hurairah, peserta didik dibiasakan untuk menggantungkan segala urusannya kepada Allah melalui doa dan usaha seperti itu. Yang kedua ada kewargaan, yang mana kesesuaian materi, konsep keseimbangan dunia akhirat mencegah peserta didik menjadi individu yang apatis terhadap lingkungan sosialnya. Bentuk konkret yang dilakukan adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia, Islam mewajibkan umatnya untuk berkontribusi positif bagi masyarakat. Materi ini mendorong peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab, jujur, dan anti korupsi. Lalu yang ketiga, penalaran kritis. Kesesuaian materi tersebut adalah hadis mustaurid menggunakan metafora atau tamsil yang sangat filosofis dan saintifik, ya dengan menggambarkan atau bahkan memvisualisasikan mencelupkan jari ke dalam lautan untuk membandingkan dunia dan akhirat. Bentuk konkretnya adalah siswa dituntut menggunakan nalar kritis untuk menganalisa dan membedakan antara kesenangan duniawi yang semu dengan kebahagiaan akhirat yang hakiki. Lalu ada kreativitas. Kesesuaian materi adalah perintah untuk menjadikan kehidupan dunia sebagai tempat menambah kebaikan, menuntut peserta didik untuk kreatif dalam beramal. Bentuk konkretnya adalah kebaikan di era modern tidak lagi konvensional. Lulusan dirangsang untuk kreatif dalam menciptakan metode pembelajaran baru, memanfaatkan teknologi untuk berdakwah atau merancang solusi inovatif bagi masalah sosial di sekitarnya yang bernilai ibadah. Lalu yang kelima, kolaborasi. Kesesuaian materi adalah upaya menyeimbangkan usaha dan ibadah dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan ekosistem yang saling mendukung, seperti itu. Bentuk konkretnya adalah dalam konteks pembelajaran, materi ini diaplikasikan melalui kerja kelompok, diskusi atau proyek sosial, seperti pengumpulan infak atau sedekah oleh setiap peserta didik. Lalu yang keenam, kemandirian. Kesesuaian materi, hadis Abu Hurairah menekankan bahwa hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan bekal. Ini menuntut tanggung jawab personal yang tinggi. Bentuk konkretnya adalah
Profil kemandirian muncul ketika peserta didik sadar bahwa kesuksesan di dunia adalah melalui usaha dan belajar, dan sukses di akhirat akan melalui kaya ibadah sumber yang relevan, bergantung pada regulasi seperti diri mengutip mereka pada sendiri. ensiklopedia, kitab Lalu yang klasik ketujuh adalah terjemah, kesehatan. lalu ada Kesesuaian lajnah materi pentafsiran adalah mushaf Al-Quran, lafaz hingga pada hadis dokumen adalah regulasi jadikan resmi dari kehidupan ini Kementerian sebagai Pendidikan dan tambahan Kebudayaan. segala Bahkan kebaikan dari penyusunan bagiku. penulisan Secara dari tidak langsung daftar mengisyaratkan tersebut pentingnya sudah runtut menjaga dari A vitalitas hingga hidup. S. Lalu bentuk konkretnya Namun yang adalah menjadi catatan bersama untuk adalah dapat beribadah format dengan optimal penulisan dan rujukan bekerja web kurang ataupun sempurna. belajar Ada dengan dua optimal, sumber referensi yang maka tidak perlu mencantumkan adanya link tersebut sehingga fisik dan sehat tidak bisa atau fisik ditelusuri. dan mental yang sehat. Lalu yang menjadi solusi bersama adalah yang terakhir menerapkan komunikasi. standar Kesesuaian gaya materi yang adalah satu, nilai-nilai seperti apa luhur atau dari Chicago kedua hadis style. ini Lalu harus mampu mengubah tulisan diekspresikan format dan tersebut disampaikan tanpa kembali menggunakan oleh tanda kurung peserta didik ataupun, kepada lingkungan pada sekitarnya. identitas Bentuk konkretnya penerbitnya. adalah Dalam peserta didik mengganti dilatih tanda baca terampil berkomunikasi dengan saat titik yang menjadi mendiskusikan pemisah isi antara kandungan hadis, satu yang menyampaikan lainnya. pendapat moral, atau menyusun teks pidato atau materi presentasi bertema ta'awuz. Mereka juga diajar berkomunikasi secara santun, asertif, dan penuh empati sebagai cerminan akhlak seorang muslim yang seimbang dan baik. Lalu kita masuk pada pembahasan kelebihan dan kekurangan buku. Pertama, kelebihannya. Buku ini memiliki beberapa keunggulan penting dalam penyusunan materi pembelajaran untuk peserta didik kelas 9. Antara lain adalah struktur kurikulum yang terbuka dan jelas, lalu yang kedua komponen materi yang komprehensif, ketiga metode pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, lalu keempat integrasi penilaian sikap dan refleksi, dan yang kelima ada rubrik penilaian yang transparan. Lalu adapun kekurangannya, di balik kelebihannya ditemukan beberapa aspek kekurangan teknis dan redaksional yang memerlukan perbaikan. Seperti kesalahan redaksional dan duplikasi elemen, lalu ada tipografi atau kesalahan ketik pada teks. Yang ketiga ada inkonsistensi atau ketidakkonsistenan penamaan judul komponen. Lalu yang keempat pencantuman sumber ilustrasi yang kurang rapi. Dan juga yang pasti kurangnya ilustrasi atau gambar visual yang tertampil pada materi tersebut. Lalu terakhir sebagai penutup pada pembahasan kali ini yaitu adalah kesimpulan. Pada kesimpulan buku Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah kelas 9 layak untuk digunakan dengan perbaikan dan keefektifan yang berlaku sesuai dengan kreativitas seorang pendidik atau seorang guru untuk diimplementasikan di dalam kelas. Adapun kontribusi yang dapat saya lakukan adalah menerapkan strategi pembelajaran problem based learning dan cooperative learning dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis pada materi keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haqq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.